Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Juni ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 27 yang berbunyi demikian. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu, jangan biarkan hatimu digelisahkan, jangan biarkan dia takut. Saudaraku, di sini ada dua kalimat, yaitu damai sejahtera dan jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Ini adalah lawan kata. Kalau orang damai sejahtera, pasti tidak ada takut, tidak ada gelisah. Tapi kalau dia takut atau gelisah, pasti tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Hari ini saya berikan temanya, hidup dalam damai sejahtera. Sekali lagi, hidup dalam damai sejahtera. Buah Roh Kudus yang ketiga adalah damai sejahtera. Jadi, saudaraku, ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, hati manusia itu penuh dengan damai, tentram, ketenangan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, melanggar firman Yahweh dengan memakan buah pohon yang di tengah taman itu, maka hilanglah damai sejahtera. Yang ada adalah ketakutan, kecemasan, ya, ketika mereka mendengar langkah Yahweh, ya, mereka bersembunyi di antara pohon itu setelah mereka berbuat dosa dalam Kejadian pasal 38. Jadi jangan juga kita mengira kalau saya banyak uang, hati saya damai. Belum tentu. Justru kadang semakin banyak harta orang, hatinya makin gelisah, makin takut. Karena apa? Takut nanti uang saya dirampok orang, takut nanti rumah saya kebakaran, dan macam hal yang membuat orang semakin ketakutan. Jadi tidak jaminan makin banyak harta orang, makin banyak pengetahuannya menjamin damai sejahtera. Ukuran damai sejahtera di dalam hati adalah ukuran bagaimana engkau bersekutu dengan Yahweh Elohim itu sehingga ada damai sejahtera di hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ketika Yesua lahir ke dunia, berita yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala adalah damai sejahtera bagimu. Itu dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 10 ayat 14. Di ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Dan ketika juga Tuhan Yesus mau ditangkap, ini dalam Yohanes pasal 14 ini, dia sudah mempersiapkan diri mau ditangkap oleh ahli Taurat. Dia juga berpesan, damai sejahtera bagimu. Aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ketika bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mengatakan, damai sejahtera bagimu, itu sampai diulang 2 kali di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Dengan demikian, betapa pentingnya hati manusia memiliki damai sejahtera. Karena kalau hati manusia nggak ada damai sejahtera, tidak mungkin dia bisa masuk surga. Karena suasana surga itu adalah damai sejahtera.
Jadi kalau ada orang juga mengatakan, aku penuh Roh Kudus, atau setiap minggu aku percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam pengakuan iman, dalam doa Bapa kami, tetapi tidak ada damai sejahtera di hatimu, itu sama dengan engkau membohongi dirimu. Karena damai sejahtera itu, saya tegaskan lagi, bukan karena ukuran uangmu banyak, engkau dihargai orang, engkau tidak ada masalah, tidak. Tetapi urusan damai sejahtera itu urusan roh. Kenapa kita bisa memiliki damai sejahtera? Yang pertama-tama, dosa kita sudah diampuni. Sekali lagi, dosa kita sudah diampuni. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, Hamasiah sudah menebus kita dari kutuk Torah dan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab sudah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung di salib. Jadi, segala dosa-dosa kita yang kita perbuat, dosa dari nenek moyang kita, kutuk daripada dosa dari Adam dan Hawa, dosa dari nenek moyang kita, sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus, karena dikatakan terkutuklah yang mati di atas kayu salib itu. Memang Yesus sudah mengambil kutuk kita. Jadi kalau kutuk kita sudah diambil, tentunya kita memiliki damai sejahtera. Karena kutuknya sudah diambil, dosanya sudah diampuni. Yang kedua, kenapa kita memiliki damai sejahtera? Karena maut sudah dikalahkan. Ya, itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Ya, di dalam ayat yang ke-57-nya, syukur kepada Yahweh Elohim memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Hamasiah. Jadi kita lihat di sini, maut sudah dikalahkan. Maut itu ada dua hal, kematian, yang kedua neraka. Kalau dosa kita sudah diampuni dan juga maut sudah dikalahkan, berarti orang yang hidup dalam Yeshua HaMashiach mungkin dia mati sementara, tetapi nanti di akhir zaman dibangkitkan lagi untuk hidup kekal di dalam kerajaan surga, karena tidak selamanya di dalam kematian. Tapi jika engkau tidak ada dalam Yesus HaMashiach, engkau tetap di dalam api neraka, dibakar selama-lamanya, kekal di neraka. Jadi, apa yang membuat kita damai sejahtera? Maut sudah dikalahkan, artinya kita diberikan kemenangan. Yang ketiga, kenapa kita memiliki damai sejahtera? Kita diberi kuasa melalui Roh Kudus dan juga untuk mengalahkan roh-roh jahat. Ini dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau hatimu tidak ada damai, nggak mungkin kau bisa bersaksi kepada orang lain. Kalau hatimu gelisah takut, engkau tidak mungkin menceritakan kasih daripada Yahweh kepada orang lain. Tapi kalau hatimu damai, tentram, maka engkau menyaksikan Yesus HaMashiach kepada orang lain, engkau menjadi saksi kepada banyak orang. Di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20, ya, para murid-murid yang diutus yang 70 orang itu mengatakan, kami sudah mengalahkan roh-roh jahat. Kata Yesus HaMashiach, aku sudah memberikan otoritas kepadamu menginjak ular dan kalajengking. Tapi jangan bersukacita karena roh itu tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada di surga. Jadi kenapa kita ada damai? Berarti masuk surga itu bukan mudah-mudahan, tapi Yesus HaMashiach sudah menjamin kita untuk dapat masuk surga. Karena kita ada jaminan di dalam Yesus HaMashiach. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup kekal. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan karena amal dan perbuatan baik,
dan bukan juga karena agama, karena doktrin gereja A, B, C, tidak. Tetapi yang menjamin hidup kekal itu adalah Yeshua HaMashiach. Kalau sudah dia jamin hidup kita, di dunia pun dia jamin, di surga dia jamin, tentunya hati kita damai sejahtera. Kita nggak takut mati, kapanpun mati kita nggak takut. Sebab apa? Sudah ada jaminan dari Yeshua HaMashiach untuk memberikan hidup kekal bagi kita. Dan apalagi yang membuat kita damai sejahtera, yaitu kita sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kita sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus. 2 Korintus pasal 3:17. Tuhan adalah roh, di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Kalau hati kita sudah merdeka, otomatis ada damai sejahtera. Kalau hatimu ada damai sejahtera, maka firman Yahweh katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, engkau pasti sehat. Karena apa? Sumber daripada penyakit adalah ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tapi kalau ada damai sejahtera di hatimu, pasti engkau sehat. Karena apa? Karena saya sudah jelaskan tadi, kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah diberikan, yaitu maut tadi sudah dikalahkan, kita diberikan kemenangan. Dan kita diberikan kuasa untuk bersaksi melalui kuasa Roh Kudus. Dan dikatakan tadi bahwa di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu yang diberikan oleh Roh Kudus, kita sudah memiliki damai sejahtera. Yang berikutnya, apalagi yang membuat kita damai sejahtera, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius pasal 28 ayat 20b yang dikatakan demikian. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman ini. Ditegaskan, lihat aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Teman kita bisa meninggalkan kita. Orang yang kita cintai bisa juga meninggalkan kita. Siapa saja bisa meninggalkan kita. Tapi dengar baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Tentunya itu yang membuat kita tenang, damai. Karena apa? Dia selalu Immanuel bagi kita, Elohim beserta kita, dalam keadaan susah senang, dalam keadaan apapun kita, dia selalu hadir karena dia menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Itu yang membuat kita damai. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena titel, bukan karena penghargaan orang. Karena penghargaan orang, titel bisa hilang, jabatan bisa hilang, pengetahuan bisa hilang. Ya, tetapi yang kita perlu sadari, Tuhan Yesus nggak pernah hilang. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, dikatakan juga, ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam HaMashiach Yeshua. Ditegaskan, damai sejahtera Elohim melampaui segala pikiran, menjaga hatimu dan akalmu. Jadi kalau ada kuasa Roh Kudus, ada Yeshua HaMashiach, ditegaskan tadi bahwa aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, tapi setiap saat dia menyertai kita. Oleh karena itu, apapun situasi dunia sekarang ini, jangan biarkan hatimu gelisah, jangan biarkan dia takut, sebab ada Bapa Surgawi, ada Yeshua HaMashiach,
Ada Roh Kudus yang menjagai, memelihara engkau, memberikan kuasa dan otoritas kepadamu untuk melawan segala roh jahat. Dan yang lebih utama, kita dijamin untuk masuk surga. Itulah yang membuat kita damai sejahtera. Biar melalui firman ini kita tetap merasakan damai sejahtera dalam menjalani hidup kita, karena dia adalah Immanuel bagi kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau Bapa, yang begitu peduli kepada kami, menghapus dosa kami, memberikan kami kuasa melawan segala roh jahat, dan memberikan kami Roh Kudus untuk memberikan kemerdekaan bagi kami. Dan Engkau sudah menjamin hidup kekal bagi kami, dan damai sejahtera-Mu itu memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu semakin kuat imannya menghadapi segala tantangan apapun, dan biarkan damai sejahtera-Mu memenuhi hati pikiran setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Apapun yang mereka sedang hadapi, tetap Engkau jagai dan pelihara mereka dengan damai sejahtera-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang tidak ada jalan Engkau buka jalan. Berkati gereja-Mu semua, persatukan semuanya. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Berkati bangsa dan negara kami supaya aman. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.